Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini saya akan memberikan materi ya mengenai metode penelitian bisnis ya. Di pertemuan yang kemarin ya kita sudah membahas mengenai permasalahan penelitian. Ya, kita membahas bagaimana latar belakang masalah penelitian itu dibuat, ya, lalu kelebihan dan kelemahan dari apa namanya penggunaan latar belakang masalah yang salah persepsi gitu ya, sehingga pemecahan masalahnya pun tidak akurat. Oke ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai metode penelitian bisnis ya. Apa saja metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ya. Metode-metode yang digunakan pada saat penelitian, tapi khususnya penelitian bisnis ya. Jadi metode-metode ini yang biasanya digunakan pada penelitian bisnis. Baik, kita akan melihat bagaimana sebelum kita melakukan riset, sebelum kita membuat atau mencari topik penelitian, membuat latar belakang masalah dan judul, kita desain dulu metode risetnya mau seperti apa. Ya, kita desain dulu, kita rumuskan bagaimana metode riset yang akan kita lakukan. Ya, jadi dirumuskan dahulu permasalahan utamanya. Ya, riset yang dilakukan harus mengikuti metode ilmiah. Tujuannya supaya hasil penelitian itu kredibel. Kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, gitu ya. Jadi riset yang dilakukan harus mengikuti metode ilmiah, tujuannya agar hasil penelitian itu kredibel, dapat dipercaya secara ilmiah. Lalu yang kedua, riset ditujukan untuk menjawab pertanyaan riset, ya. Jadi riset itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan riset, sehingga hasil dari penelitian tidak boleh menyimpang dari pertanyaan riset. Ya, kemarin kita sudah bikin tuh ya cara membuat rumusan masalah, bahwa rumusan masalah itu dibuat dengan kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau hipotesis kan kalimatnya pernyataan. Tapi kalau rumusan masalah itu dibuat dengan kalimat tanya gitu ya. Sehingga riset itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah tersebut ya, pertanyaan riset. Sehingga hasilnya tidak boleh menyimpang dari pertanyaan riset ya. Pemahaman atas seberapa luas dan dalam kajian yang akan dilakukan ya. Jadi kita rumuskan dulu pemahaman seberapa luas dan dalam kajian yang akan dilakukan. Riset harus disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, baik tenaga SDM yang akan terlibat, waktu dan biaya yang tersedia, dukungan teori dan alat ukur yang diperlukan, termasuk penggunaan teknologi. Jadi dicantumkan semua di sana sumber dayanya, ya, baik tenaga maupun dana, gitu ya. Dukungan teori dan alat ukur juga diperlukan, ya, misalkan menggunakan metode analisis regresi, ya, statistika, ya, pakai metode analisis regresi. Lalu untuk melakukan analisis regresi pakai teknologi apa? Pakai aplikasi SPSS, misalkan seperti itu ya. Ini sama seperti di pertemuan yang kemarin ya, di YouTube saya kemarin di pertemuan keempat ya, bahwa kalau kita mau merumuskan masalah, dihitung dulu biayanya, dihitung dulu apakah teorinya sesuai dengan kemampuan peneliti ya, dihitung dulu waktu yang diperlukan, dihitung tenaganya, datanya tersedia atau tidak, ya, lalu dapat izin dari pihak yang berwenang atau tidak, ya. Nah, itu yang perlu dicermati. Metode riset yang dipilih hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kondisi di atas, dengan tujuan khusus untuk mendukung tujuan risetnya. Ya. Nah, ini beberapa jenis metode riset bisnis. Ini yang biasanya umum dilakukan untuk metode riset bisnis ya. Yang pertama metode studi kasus, lalu metode survei, metode kecenderungan, dan metode korelasional ya. Dan banyak metode lainnya ya yang kita belum bahas di pertemuan ini.
Yang kita bahas di pertemuan ini 4 metode ini ya. Metode studi kasus, survei, kecenderungan, dan korelasional. Kalau saya secara pribadi, karena bidang ilmu saya manajemen, saya paling sering menggunakan metode korelasional ini ya, mencari hubungan antar variabel. Nah, ini saya paling sering menggunakan metode korelasional. Nah, apa metode studi kasus itu, gitu ya? Kita bahas dulu satu persatu dari masing-masing metode, ya. Kalau metode studi kasus itu mensyaratkan kajiannya itu rinci, mendalam, dan menyeluruh atas objek tertentu yang biasanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu termasuk lingkungannya, ya. Jadi biasanya subjek penelitiannya itu atau datanya sedikit, ya. Lingkupnya kecil, relatif kecil, ya. Misalkan satu UMKM saja. Saya pernah juga meneliti mengenai ini menggunakan studi kasus. Ya, ini biasanya saya pakai satu objek penelitian saja, tapi kajiannya itu rinci dan mendalam di sana. Ya, kalau di riset saya yang terbaru itu eh, mengenai analisa SWOT ya, analisa SWOT dan pemasaran digital untuk UMKM remesan ayam. Ya kan berarti spesifik ya, kecil, cuma satu objek penelitian saja, hanya satu UMKM, tapi dikaji secara rinci dan mendalam, gitu ya. Lalu dalam metode studi kasus ini, peneliti bersama objek penelitiannya, itu duduk bareng gitu ya. Nah, objek penelitian ini kan biasanya kayak UMKM, berarti sama manajemennya, sama pemiliknya, atau pengambil keputusan dalam organisasi tersebut. Bisa juga dengan toko, bisa juga perusahaan, mitra lainnya banyak ya. Jadi peneliti bersama manajemen atau pengambil keputusan dalam organisasi tersebut itu duduk bareng ya untuk menemukan hubungan atas faktor yang dominan atas permasalahan risetnya. Selain itu peneliti pada saat berjalan ini kan kayak observasi ya, semi-semi observasi gitu. Nah, itu pada saat berjalan, pada saat observasi, itu jika menemukan variabel yang tidak direncanakan, misalkan ternyata ada masalah yang bagus nih untuk diangkat topik penelitiannya, gitu ya, yang tidak terencanakan sebelumnya, tidak terpikirkan sebelumnya, boleh saja langsung dimasukkan gitu ya dalam laporan penelitiannya, ya. Jadi peneliti bersama manajemen itu bersama-sama untuk menemukan hubungan atas faktor yang dominan pada permasalahan risetnya. Dan kalau pada saat di tengah jalan lagi meriset ada apa namanya, ada sesuatu yang layak untuk ada apa data yang layak untuk diungkap gitu ya, maka langsung saja dimasukkan dalam laporan penelitian ya. Itu metode studi kasus ciri-cirinya ya. Apa keunggulan dan kelemahan studi kasus? Keunggulannya, hasilnya dapat mendukung studi yang lebih besar di kemudian hari, sehingga dapat memberikan hipotesis untuk riset selanjutnya. Ya, hasil dari studi kasus itu bisa menjadi acuan untuk studi lainnya, gitu ya, untuk studi atau penelitian lainnya, sehingga dapat memberikan hipotesis, ya. Jadi bisa nambah hipotesis pada riset selanjutnya. Kelemahannya apa? Terkadang karena skupnya itu kecil, biasanya karena kita meneliti objek penelitiannya itu satu saja gitu ya, satu UMKM atau satu organisasi, sehingga kajiannya kurang luas gitu ya. Apalagi objek penelitiannya masih kecil skupnya gitu ya. Misalkan cuma satu UMKM dan cuma punya satu cabang saja, lalu penjualannya juga sedikit gitu ya, sehingga kajiannya kurang luas. eh, Tidak bisa dijadikan tidak bisa digeneralisir gitu ya, nggak bisa diumumkan karena kajiannya relatif kurang luas. Pengalaman yang ada pada satu riset mungkin saja tidak bisa diterapkan di UMKM lain misalkan. Ya ini ya, yang kedua tuh ya, sulit digeneralisasi dengan keadaan yang berlaku umum. Cenderung subjektif ya, cenderung subjektif karena objek riset atau objek penelitiannya itu bisa mempengaruhi prosedur riset karena kita duduk bareng sama manajemen gitu ya, sama pemilik
Mungkin ada sesuatu yang rahasia yang tidak bisa dia ungkapkan, sehingga prosedur risetnya terkadang bisa berubah gitu ya. Karena dia nggak mau dilakukan prosedur itu, ada rahasia rahasia perusahaan, katakan. Sehingga subjektif, kita tidak bisa menolak, gitu ya. Nah, itu kelemahannya. Kajiannya relatif kurang luas, tidak bisa digeneralisasi, dan yang ketiga, cenderung subjektif. Ya. Nah, ini beberapa contoh metode studi kasus. Misalkan topik penelitian mengenai dimensi kualitas dosen. Ya, kita ingin tahu nih, faktor-faktor apa saja yang membentuk kualitas sebuah dosen. Ya. Jadi dosen berkualitas itu apa aja faktornya? Lalu kita kaji gitu ya. Kita kaji secara detail dan mendalam. Misalkan dari kehadiran dosen mengajar, dari persiapan pada saat dosen mengajar, penggunaan buku wajib gitu ya, dari cara penyampaian penyampaian materi, dari pemberian tugas, pemakaian alat bantu ajar, pemberian wawasan melalui praktek, keakuratan dalam menilai, keterbukaan, ketegasan, kewibawaan. Nah, ini eh, kajian ini kita terapkan nanti. Kita coba cek di lapangan seperti apa gitu ya. Kita coba dengan alat bantu ini, dengan apa namanya list ini ya, dengan daftar ini, kita coba melihat mengukur kualitas dosen. Ya, kita coba mengukur kualitas dosen, misalkan kualitas dosen yang ada di BSI. Kita coba, kita cek, kita observasi. Dosen mengajar hadir tepat waktu enggak, gitu ya. Rata-rata pada tepat waktu apa enggak. Dosennya siap enggak pada saat mengajar, apa materinya kurang dipersiapkan, gitu, sehingga haho-haho misalkan. Pakai buku wajib enggak, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh metode studi kasus. Biasanya ada observasi di sana. Ya, dan ini duduk bareng dengan manajemen, ya. Peneliti bersama dengan manajemen atau pengambil keputusan dalam organisasi tersebut itu duduk bareng, observasi bareng, ya. Lalu yang kedua, metode survei, ya. Metode survei ini riset yang diadakan untuk memperoleh fakta mengenai gejala atas permasalahan yang timbul, ya. Ini seperti quiz family 100 gitu ya. Dari 100 orang, dikasih list daftar pertanyaan, mereka pada pilih apa. Ya kurang lebih sama seperti itu. Respondennya dikasih pertanyaan, lalu kita lihat jawaban yang paling sering muncul itu apa gitu ya. Sama seperti Family 100 ini ya, pakai surveinya. Survei itu seperti itu. Jadi eh, dari list yang ada, kira-kira orang responden yang memilih list tersebut itu berapa banyak gitu ya. Nah, itu nanti menjadi pengukuran dari metode survei ini. Kajian dalam penelitian ini sampai pada tahap menyelidiki mengapa gejala tersebut ada dan menganalisis hubungan atas gejala tersebut, gitu ya. Fakta yang ada lebih digunakan untuk pemecahan masalah daripada digunakan untuk pengujian hipotesis. Jadi lebih mementingkan fakta dalam pemecahan masalahnya daripada pengujian hipotesis ya pada metode survei ini. Artinya apa? Artinya biasanya metode survei jarang sekali menggunakan eh, kuantitatif, biasanya pakai kualitatif, ya. Membandingkan contoh metode survei ya, membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan, ya. Jadi dengan kondisi yang pada saat yang ada saat ini dengan kriterianya itu seberapa jauh perbandingannya. Survei dapat dilakukan dengan cara sensus maupun sampling. Contoh misalkan, topik penelitian mengenai kepuasan mahasiswa terhadap proses belajar mengajar. Nah, jadi kita bisa melihat, kita bisa mengukur melalui apa tuh namanya kuesioner gitu ya. Kita sebarkan ke mahasiswa, lalu kita lihat mahasiswa, kita survei gitu ya. Mahasiswa puas nggak dengan proses belajar mengajar di BSI? Gitu kan. Kita coba survei, oh jawaban nomor satu itu puas atau tidak puas gitu ya, dan lain sebagainya, lalu diukur dan kita lihat, kita apa namanya kita kita cocokkan gitu ya. Kita hitung yang nomor satu itu poinnya berapa, nomor dua poinnya berapa, tiga poinnya berapa, ya. Kalau misalkan poinnya banyak yang puas, berarti keseluruhan puas gitu ya. Jadi nggak pakai analisis SPSS, cuma analisis matematika biasa aja gitu ya. Lalu yang beberapa topik lainnya seperti topik kinerja dosen dan staf admisi di perguruan tinggi.
Nah, ini contoh saja. Nah, itu survei tadi ya, mirip seperti Family 100 gitu. Jadi ada beberapa responden, kita sebarkan kuesioner, lalu mereka pilih jawaban nomor satu itu poinnya berapa, berapa banyak orang yang memilih jawaban nomor satu, dan lain sebagainya. Itu survei ya. Kalau tren, ya, kalau tren ini dilakukan pada riset yang ditujukan untuk melihat suatu kondisi tertentu yang akan datang dengan melakukan proyeksi atau ramalan. Ya, biasanya ini untuk analisa-analisa pergerakan harga saham, katakan ya, atau analisa-analisa di bidang keuangan. Ya, dalam melakukan proyeksi masa depan, biasanya ramalan jangka pendek dianggap lebih dapat diandalkan daripada ramalan jangka panjang. Ya, selain untuk apakah bisa metode kecenderungan atau metode tren ini dipakai untuk ilmu komunikasi? Oh, bisa saja gitu ya. Kita bisa melihat tren komunikasi pada saat ini, katakan ya. Nah, tren komunikasi pada saat ini dibandingkan 10 tahun yang akan datang itu akan seperti apa gitu ya. Karena saat ini kan pakai media sosial dan lain sebagainya. Nah, nanti 10 tahun ke depan trennya seperti apa kita bisa mengukur gitu ya, kita bisa meneliti ya. Nah, ini contohnya. Topik penelitian untuk mengetahui persoalan mengenai fenomena komunikasi yang sering menjadi bahan pembicaraan. Mulai dari tren social network seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya, sampai ke arah tren komunikasi marketing yang saat ini telah menggeser peran-peran media lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, kalau kita melihat trennya dari dulu pada saat media sosial ini ada di dunia gitu ya, pada saat media sosial ini digunakan, itu kan tujuan awalnya untuk komunikasi ya, untuk bertemu dengan teman-teman gitu ya, baik teman yang lama maupun teman-teman baru, mencari teman yang lama dan teman yang baru, menghubungkan orang gitu lah pada intinya. Tapi saat ini trennya mulai bergeser dari komunikasi individual menjadi komunikasi marketing ya. Kita bisa melihat di sini ya, dari komunikasi banyak sekali komunikasi marketing terjadi pada media sosial ya. Sehingga fungsi dari media sosial itu telah bergeser sesuai dengan trennya. Lalu diukur lagi nanti untuk 5 tahun ke depan akan jadi seperti apa lagi kecenderungannya. Nah, itu metode tren ya, dilihat dari kecenderungan ya. Lalu yang terakhir, metode korelasional ya. Metode korelasional ini sering saya buat contoh kepada teman-teman dan sering saya pakai untuk penelitian saya gitu ya. Teman-teman juga bisa pakai metode korelasional untuk membuat skripsinya ya. Jadi untuk menganalisis antara apakah ada hubungan antar variabel ya. Korelasional ini merupakan riset yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel yang berbeda dalam satu populasi ya. Jadi biasanya untuk mengukur tingkat hubungan, apakah ada pengaruh antara variabel A dengan variabel B gitu ya. Perbedaannya dibandingkan metode lain adalah usaha untuk menaksir hubungan dan bukan sekedar deskripsi. Jadi ada usaha, ada analisis untuk seberapa besar sih kekuatan hubungannya gitu ya. Seberapa besar sih pengaruhnya antara variabel A dengan variabel B. Kalau yang lain itu cuma sekedar deskripsi seperti metode studi kasus, metode survei, metode tren itu menggambarkan saja fenomena yang terjadi ya. Sedangkan kalau korelasional itu lebih spesifik lagi karena di sana kita mengukur seberapa besar pengaruhnya. Pertama, apakah ada pengaruh? Jika ada, seberapa besar pengaruh tersebut? Ya, merupakan riset peneliti untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel yang terkait serta besarnya arah hubungan yang terjadi. Ya, tadi saya sudah bahas. Contoh misalkan penelitian untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan komunikasi interpersonal terhadap kinerja guru. Kalau kita lihat di sini, contohnya ini penelitian untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan komunikasi interpersonal terhadap kinerja guru. Di sini ada 3 variabel ya. Variabel pertama itu motivasi kerja,
variabel kedua komunikasi interpersonal, dan variabel ketiga adalah kinerja guru. Nah, kalau kita lihat variabel bebasnya itu adalah yang memberikan pengaruh. Di antara ini variabel mana yang memberikan pengaruh? Yaitu variabel motivasi kerja dan komunikasi interpersonal. Dan variabel terikatnya itu adalah variabel yang diberikan pengaruh, ya. Variabel terikatnya adalah kinerja guru, ya. Jadi di sini variabel bebasnya ada dua. Saya kasih X1 untuk motivasi kerja dan X2 untuk komunikasi interpersonal. Lalu variabel terikatnya ada satu, yaitu kinerja guru. Ini saya kasih Y, gitu ya. Jadi X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ini kurang lebih gambarnya ya, walaupun tidak nyambung dengan ini. Ini contoh saja model teoritis ya, model teoritis hubungan antar variabel penelitian. Ya, kurang lebih seperti ini gitu ya. Cuma ini lebih kompleks, ini biasanya penelitian-penelitian untuk S2 ya. Karena di sini ada variabel interveningnya, ada variabel mediasinya. Ya, jadi untuk mengukur hubungan kecerdasan emosional terhadap efektivitas kerja itu dimoderasi atau dimediasi oleh kepemimpinan. Wah, ini lebih kompleks lagi. Tapi saya nggak akan bahas panjang soal ini ya. Nanti teman-teman biasanya pakai yang ini aja. Ya. Oh, ini cuma buat contoh aja bahwa ini namanya model teoritis, ada juga yang menyebutnya kerangka konseptual, ya, kerangka konseptual. Teman-teman bisa bikin seperti ini untuk skripsi teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman hari ini, ya, di pertemuan kelima ini. Kita membahas mengenai metode penelitian bisnis. Di dalamnya ada metode studi kasus, metode survei, metode tren, dan terakhir metode korelasional. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Teman-teman silakan kerjakan tugasnya yang ada di ruang tugas MyBest. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini.